Keberangkatan sudah ada yang hadir. Kemudian soal kontribusi alumni terhadap minta pendidikan doa juga katanya. kita harus bisa bersinergi. Allahumma ja'alna wa lana wa dhurriyatana min ahlil ilmi wa ahli khair ya Allah. KPT, KSHC, Indonesia satu alumni itu cuma soal nama saja. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya berinisiatif. Artinya yang sama-sama kita hormati. Pengasuh pesantren Al-Fatihah Al-Qudwah Kiai Fatihul Muhadi yang kami hormati, Ketua Pendiri KPD Jawa Barat Dr. Haji Saleh, dan yang kami hormati pembicara pada siang hari ini Bapak Haji Abdul Qadir, dan yang kami hormati segenap para alumni dan tamu undangan yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara kami mulai, mari kita buka terlebih dahulu acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin. Selanjutnya yang pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada hari ini akan disampaikan oleh Akhina Ahmad Saifuddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Mami la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumu ruhu wal malaikatu Allah yatakallamun La yatakallamun illa man azina lahu wa qala Zalikal yawmul haqq Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzarnakum 'adzaban qariba Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas Zaini untuk bisa memandu dan segenap para hadirin untuk bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bisanalah aku berdiri jadi mantu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Seluruh majelis dipersilakan untuk kembali.
Acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Ketua Panitia atau tuan rumah yang berada di akan disampaikan langsung oleh Haji Fadil Muhammad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bang Hak Kiai Matoli, dan yang sangat kita hormati di IKPT Jabar ada Gubernur IKPT Jabar Bapak Dokter terus apalagi Mayor Haji Soleh. Alhamdulillah beliau termasuk panitia ngopi nasional ya, insya Allah tanggal 1 sampai 4 Mei. 1 sampai 4. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk hadir di Lebaran. Amin. Wabil khusus lagi ada tamu ini, biar kenal suaminya Mbak Yani, Bang Zul. Nah, selamat datang untuknya. Kemudian Kiai Rohim, sesepuhnya IKPT dan IKSHC Kota sekaligus Jayu Majakuning Subang, Kiai Rohim. Terus suaminya Ibu Hajah Umi, Kiai Ghazali. Karena saya ketemu jadi saya sebut ini. Terus Kaji Aan. Nah, ini yang paling sering saya ampirin. Jadi kalau saya lewat Kali Tanjung mampirnya mesti ke Kang Kaji Aan. Jadi karena paling gampang, nggak pakai belok-belok. Jadi insya Allah barokah. Kemudian dulur-dulur semua, panitia, Kang Alpan, Kang Labib, Kang Ajis, Kang Samsul, Kang Sipu malah yang paling otot. Alhamdulillah. Terus ya semuanya aja nggak tak sebut satu-satu, yang jelas saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Nyuwun bumi pangapunten sedaya kelepatan. Dulur-dulur sedaya, yang jelas pelaksanaan ini adalah anugerah dari Allah, keberkahannya kita punya sanad ilmu kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan ini adalah ikatan seduluran yang insya Allah dunia akhirat, dan ini perlu kita tularkan. Dan yang kedua, kemarin panitia saya ajak untuk nengok, saya tawarkan ada gedung lantai 3 barangkali mau aktivitas IKPT sekaligus guest house untuk dunia. Kemudian nggak tahu keputusannya, calon ketua terkuat Kang Labib, insya Allah. Nah, sepakat kan? Nah. Jadi itu keputusan saya serahkan semuanya. Yang jelas intinya hanya ngalah barokah, insya Allah. Kemudian pelaksanaan di sini saya laporkan, yang pertama kebutuhan paling utama MCK, ada kamar mandi, WC di belakang satu, kemudian di belakang sini di sebelah utara ada 3.
Kemudian di masjid lagi ada barangkali pas kepepet, setiap ruangan ada kamar mandi WC dua-dua. Monggo dipersilahkan barangkali yang kebelet-kebelet karena itu krusial. Kalau nggak bisa itu terganggu semuanya. Semoga kita semuanya sehat dan semoga hidangan juga tidak mengecewakan. Yang jelas harapan kami acara ini bisa menumbuhkan bibit-bibit seduluran, menyingkirkan perbedaan, merasa yang jelas intinya rukun dalam barokahnya Mbak Hashim Asyari. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya atas nama Ketua IKPT Kabupaten Cirebon yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bang Alfan Faslah SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua, alhamdulillah, bersyukurillah, walhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Salawat serta salam bersyukur kepada junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa kebaikan kita tetap tercurah kepada Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Amin. Kali pertama, rasa syukur kita bersama-sama panjatkan karena kita diberikan kekuasaan untuk meluangkan waktu, hari, dan meringankan kaki untuk sama-sama berkumpul di tempat yang sederhana dan bersahaja, namun insya Allah mengandung sejuta berkah. Kami hormati Ketua IKPT Jabar Datul JKM Dr. Haji Soleh, yang kami hormati juga Ketua KSHC dalam hal ini Kang Rohim, para sesepuh senior yang hadir, dan wabil khusus kepada Bang Hak Bapak Haji Abdul Qadir, salah satu founder dari sebuah yayasan dan sekaligus yaitu dari Surabaya. Terima kasih untuk keruhannya dan keluangan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami di alumni Kebuiran yang memiliki sanad kandung yang sama dengan Pak Haji Makan. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan limpahan rahmat darinya. Saudara kalian, kami mewakili dari KPT Kabupaten yang kebetulan ketuanya Apoteker Yazid tidak bisa hadir karena lain satu hal. Kami menyampaikan rasa terima kasih atas kesediaan para alumni untuk hadir pada hari ini. Selamat datang Ketua IKPT Kota, Mas Imam. Satu hal yang perlu kami garis bawahi, ini adalah kali kedua IKPT Kabupaten dan Kota menggelar acara yang bersama-sama secara sinergi yang sebelumnya dilakukan beberapa tahun lalu di Hotel Asmara, Cirebon, dan sekarang ini di Pondok Pesantren. Tentu ini semua tidak pernah akan terjadi tanpa dukungan dari semua alumni dan terutama dari rekan-rekan dari KSHC. Juga para donatur, terima kasih atas support dan dukungannya. Terakhir kami menyampaikan bahwa IKPT adalah tetap kita IKPT menjadi wadah alumni, menjadi wadah komunikasi silaturahmi dalam hal untuk menjaga nilai-nilai bahwa kita ini satu rasa, bukan sebatas satu kata, karena yang terjadi saat ini yang pernah juga kami sampaikan bahwa kita masih ternyata mungkin salah. Ikatan alumni itu masih sebatas ikatan kata, belum ikatan rasa yang sejati, yang seutuhnya. Ini yang harus menjadi kita koreksi bersama-sama. Demikian karena ini nanti setelah ini ada dari KPT Kota yang akan memberikan paparan sedikit setelah dari kami. Kurang lebihnya kami mau menyampaikan mohon maaf.
Allahumma fi ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya atas nama Ketua IKPD Kota yang pada hari ini akan disampaikan oleh Yang Imam Satibi SP. Waktu dan tempat kami persilakan. Gak nyampe kan? Baik. Ngapunten. Mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Yang terhormat para sesepuh ahli iman, ahli kebijakan, yang terhormat keluarga kebijakan sore, yang terhormat asuh pondok santri sebelum Jombang, kebijakan Cirebon, yang terhormat teman-teman yang lainnya yang ada bersama namanya. Pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bersama panitia yang telah melaksanakan acara hadiah ini oleh kita, untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Yang pada intinya acara hadiah ini untuk mempererat silaturahmi kembali persaudaraan kita yang sempat tercerai berai setelah pilpres kemarin. Tanda kutip. Yang ketiganya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada donatur plus tuan rumah Jaya Bakti yang telah menyediakan tempatnya untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh keceriaan, kegembiraan, dan persaudaraan. Dan sebelumnya saya pribadi mengucapkan beri maaf. Saya telah datangnya karena di rumah ada masalah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Pada intinya saya sebagai ketua IKPD Kota Cirebon mengajak teman-teman semua untuk kembali kepada biro kita sebagai alumni kebiram yang dari Kota Cirebon untuk bersatu kembali, berkumpul kembali setelah pilpres kemarin yang sempat agak gondok-gondokan dalam grup. Pada intinya kita dapat bersatu. Alhamdulillah. Untuk ini kami sampaikan beribu-ribu terima kasih pada Ketua PW dalam menjamu teman-teman acara Anda ini. Dan selanjutnya kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya atas nama Ketua Ikatan Alumni Pesantren Teguran Santri Syarifullah Cirebon yang pada hari ini akan disampaikan oleh Haji Abdul Rahim Mufti. Waktu dan tempat kami persilakan.
Sini aja. Semalam Kang Imam nginep di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih lemes? Apa karena Nata bisa beri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari sini ke rumah panjenengan dekat ya kan? Dekat kan ya? Itu yang tadi kita lewat bandara tuh ya? Bandara yang bandara panggung. Oh, yang dari depan panjenengan itu ya? Oh, ini kita di belakangnya ya? Walau mutafadzal ghalidhal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni aw kama qala an-nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan serta kami taati al-mukarramun, para sesepuh, para tokoh senior, wabil khusus Dimwadi sebagai pengasuh pondok pesantren Fathatul Kedua yang sekaligus merupakan ketua panitia halal bihalal IKPT Kabupaten dan Kota Cirebon. Yang kami hormati Bapak Haji Soleh bela-bela tapi bisa saking akhir di kalian sebagai Ketua PW Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebireng Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Ki Haji Matori tanpa Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Cabang Tebireng di Cirebon, dan yang kami hormati Bang Abdul Qadir Bang Hab sebagai perwakilan dari PT Surabraja yang sebagai pendukung dari acara ini, serta para seluruh panitia halal bihalal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin baik alumni laki-laki ataupun alumni perempuan yang dulunya imut-imut
Tapi sekarang amit-amit tambah ayu kabeh. Yang pertama dan utama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan maunahnya kita semuanya bisa berkumpul, hadir, bermuajahah sekaligus bersilaturahim dalam rangka halal bihalal, baik IKPT Kabupaten Cirebon maupun IKPT Kota Cirebon, yang insya Allah tahun depan juga akan bisa meluas lebih daripada Cirebon Raya, tetapi Ciayu, Majak Kuning, Cirebon Indramayu, Majak Kelengka, Kuningan, dan Subang Karawang. Karena Subang bagian utara Pantura itu adalah adat istiadat, omongannya, lugotnya dan lain sebagainya itu sama dengan kita, dan menurut histori bahwa daerah-daerah tersebut ikut waktu KSHC, waktu di pondok adalah ikutnya ke Orda KSHC keluarga santri Syarif Hidayatullah Cirebon. Bahkan ada yang dari Binong, Subangnya bagian selatan dan sebagainya, banyak yang ikut ke KSHC dulu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sampailah mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya beliau, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita selalu mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau, mengamalkan ajaran-ajarannya, yang kemudian kami berharap besok mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah, amin. Hadirin wal hadirat, selanjutnya tidak ingin panjang dan lebar karena menurut matematika panjang dan lebar itu nantinya luas, alias panjang kali lebar. Kami hanya ingin menyampaikan sehubungan ketua aslinya, ketua IKSHC, Ikatan Keluarga Alumni Santri Syarif Hidayatullah Cirebon, Pondok Pesantren Gemilang Jombang, berhalangan hadir, ada uzur karena beliau di pondoknya sedang ada acara khatmil Quran sehingga kemudian tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu saya yang bekasnya kedua terpaksa menyambut atas nama beliau. Lamun mobil habis bobrok jadi bekas. Yang pertama, menghaturkan secara pribadi maupun organisasi, mumpung masih di bulan Syawal, Idul Fitri beliau atau pisan, menghaturkan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, baik secara pribadi maupun organisasi, sebab kita tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang remang-remang maupun yang jelas. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami pribadi dan organisasi menghaturkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Diterima pikir? Terima. Alhamdulillah. Selanjutnya, atas nama IKSHC juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berjibaku mengadakan
acara yang halal bihalal ini, dan tempatnya di pesantren Fathatul Qudwah. Mudah-mudahan atas kerja keras, kerja cerdas ini mendapatkan balasan dari Allah, asalkan didasari dengan penuh dengan keikhlasan yang mudah-mudahan menjadi invest amal kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa pesan secara pribadi bahwa ketika kita sudah menjadi pengurus IKPT kabupaten dan kota serta IKS Aceh, tentunya yang paling penting antara pengurus ajalkan urusan, baik urusan dalam pengurus maupun urusan luar pengurus. Jadi harus urus urusan organisasi. Yang kedua, tentu saja ketika sudah menjadi pengurus, apalagi kita alumni pondok pesantren Kebirang yang pendirinya adalah Habibul Syekh yang Syekh Asy'ari, tentunya harus jalur dengan apa-apa yang beliau amanatkan kepada kita. Kita harus lebih bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Barangkali karena kita sering ngurus Nahdlatul Ulama, insya Allah beliau telah dahulu bahwa sopo sing gelem ngurus NU maka dianggap sebagai santriku dan didoakan husnul khotimah beserta sampai anak cucunya. Amin ya Allah. Amin. Oleh karena itu maka kemudian kita harus beriringan dengan Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan yang telah didirikan oleh Habibul Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, satu-satunya ulama, dan bukan satu-satunya, tapi untuk masa itu adalah mendapatkan gelar Hadratus Syekh, di mana beliau adalah mampu menguasai kutubus sittah, kitab hadis yang 6 baik Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Lama ditumpuk kasunya, apalkah pada kita roh hadis baik berapa lapas. Oleh karena itu maka kemudian sekali lagi kami pesan bahwa setelah terbentuk IKPT kabupaten dan kota harus lebih banyak berkomunikasi. Dengan komunikasi insya Allah organisasi akan lebih maju, dan dari komunikasi itulah kemudian akan ditemukan solusi-solusi yang terbaik, program-program yang terbaik, sehingga kemudian kami mohon peran dari alumni santri ini akan lebih terasa baik kepada warga ataupun kepada umat dan alumni itu sendiri. Sekali lagi saya berwasiat insun titik ing program. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya bersama Ketua Pengurus Wilayah IKPD Jawa Barat yang pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Mayor CKM Dr. Haji Saleh SPN Vina ME. Pak Depan kami persilahkan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
yang kami hormati Sohibul Bait Kiai Fatih, yang kami hormati sesepuh IKSHJ yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, yang tadi telah diwakili oleh Kiai Abdul Rahim, dan tentunya Yai Dalil, Kang Heri, siapa lagi ya? Banyak ya, tentunya kalau ini ketua IKPT Kota, dan mungkin tadi yang diwakili oleh Kang Alvan, ketua IKPT Kabupaten Cirebon. Sampaikan salam hormat saya Kang Alvan ke Gus Yazid, dan tentunya Mbak Yani, Umi Bang Firlo ya, dan mungkin santriwati dari Wali Songo ataupun Mas Ruria ataupun Sunda yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya tak lupa pula yang kami hormati Presiden Surabraja Kang Abdul Qadir Haq ya, dan Kang Haji Soleh. Seperti tadi yang telah kami sampaikan sebelum acara kan, kami mewakili keluarga besar IKPT Jawa Barat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PD Surabraja, karena seperti tahun kemarin ya Kang Haji Soleh ya, kita sempat sounding bersama ke Tebu Ireng ya Kang Haji Soleh, dan alhamdulillah ya, insya Allah Surabraja akan tetap konsisten komitmen untuk bersama-sama memajukan IKPT ya, begitu Kang Haji Soleh ya. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya yang kami hormati Kiai Matori, alhamdulillah semalam saya silaturahmi dan sempat nginep ya Kiai Matori ya. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagai bentuk wujud komitmen kami sebagai ketua PW, kami akan selalu mendukung apa yang sudah diperjuangkan dan dilakukan oleh Kiai Matori, dan tentunya saya yakin dan saya percaya nanti Kang Rohim, Kang Dalil, Kang Heri, dan sesepuh-sesepuh KSHC dan keluarga besar IKPT Kota dan Kabupaten Cirebon, dan tentunya kami sebagai representasi dari IKPT Jawa Barat akan full support Kiai Matori. Kami insya Allah akan mendukung apa yang sudah dilakukan, semata-mata seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai Fatih, bahwa kita singkirkan perbedaan, kita singkirkan mungkin istilahnya itu ada selisih paham. Mari kita bersatu padu, kita bergandengan tangan, semata-mata semuanya saya yakin kita sama, yaitu ingin mensyiarkan apa yang telah didahulukan oleh Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari kepada seluruh masyarakat, khususnya di Cirebon dan pada umumnya di Jawa Barat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Ketua PW IKPT Jawa Barat mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada keluarga besar IKSHJ, IKPT Kota dan Kabupaten Cirebon yang telah mengadakan halal bihalal. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Kang Imam, pasti dalam beberapa bulan kemarin nih Kang Imam ya, ada mungkin selisih paham, mungkin ada tutur kata yang tidak disengaja ataupun disengaja, mungkin ada yang non sewu tersinggung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pribadi dan kami atas nama keluarga besar IKPT Jawa Barat mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya, halal bihalal ya kan, 00 begitu ya Kang ya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita Idul Fitri, kita kembali lahir dalam keadaan fitrah. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya seperti yang selalu saya tekankan, bahwa IKPT Jawa Barat
ini merupakan IKPT yang benar-benar sangat fenomenal. Kenapa saya bilang sangat fenomenal? Karena jujur mungkin Yai Dalil mengetahui bagaimana perjuangan sampai terbentuknya IKPT Jawa Barat. Saya secara pribadi selalu mengatakan bahwa saya ini adalah anak ya dari KSHC dan tentunya juga anak dari mungkin Pasurah ya seperti Kang Dalil. Artinya apa? Artinya kami sebagai anak tentunya selalu menghormati, mentakdimi sesepuh-sesepuh khususnya yang ada di KSHC Kang Rohim dan seluruhnya. Begitu pula di Pasura ada Kang Haji Dadang dan tentunya ada Ajengan Yusuf, ada Ajengan Taqiyuddin dan Ajengan Ansor dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Intinya apa? Intinya bahwa IKPT Jawa Barat hadir itu tujuannya adalah bagaimana seperti tadi komitmen kita ingin bersatu padu, kita ingin bersama-sama membangun IKPT Jawa Barat ini menjadi sebuah kekuatan tidak hanya di kancah regional Jawa Barat, tetapi insya Allah mohon doanya kita akan hadir di kancah nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu komitmen ini tidak mungkin bisa terrealisasi jikalau kita tidak bergandengan tangan, kita tidak bersatu padu. Saya yakin tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu pada momentum yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama khususnya di KPT Kota dan Kabupaten Cirebon, dan insya Allah tadi yang disampaikan oleh Kang Rohim, mudah-mudahan Kang Rohim tahun depan halal bihalal nanti bisa secara keseluruhan ya Kang Dalil ya, KSHC berarti nanti Cimaja Ayu Kuning ya, sampai dengan tadi yang Kang Rohim bilang Subang, Karawang, mudah-mudahan itu sebagai salah satu bentuk silaturahmi kita. Karena tanpa silaturahmi, saya yakin dan saya percaya kita tidak mungkin akan bisa kuat. Karena dengan silaturahmi itulah insya Allah kita akan kuat. Maka oleh karena itu, man qata'a ar-rahimi la yadkhulu fil jannati. Oleh karena itu saya tekankan kepada seluruh keluarga besar baik itu kota dan kabupaten Cirebon ataupun keluarga IKSHC, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi. Perbedaan hal yang biasa ya Kang Imam ya. Akan tetapi komunikasi dan selalu menjalin silaturahmi, insya Allah itu menjadi solusi bagi kita bersama. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan sampai tadi katanya Kang Rohim panjang kali lebar nanti luas, bisa-bisa nanti kita menjadi narasumber nanti, padahal narasumbernya ada di sebelah saya nih ya. Itu saja dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni halaqah yang mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Qadir SD. Sebelum beliau memulai untuk memberikan halaqah pada siang hari ini, akan sedikit saya bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau nama Abdul Qadir, lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1973. Beliau menikah dengan Ibu Nurlaili dan memiliki 3 putra. Dan beliau salah satu pemilik perusahaan Surabraja Food PT SBCR Cirebon, yang dalam strukturalnya beliau sebagai ketua komite pemegang saham, dan beliau juga salah satu ketua dari tim pemenangan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Gimana nih? Yang ditegaskan lagi. Saya mengikuti. Ini di luar politik semuanya. Ini saya hanya menyampaikan kurikulum kitanya. Adapun semuanya kita fair. Saya hanya menyampaikan. Pengalaman beliau sebagai Ketua Komite Pemegang Saham Surabaya Food atau PTSPL Cirebon pada tahun 2021 sampai saat ini, dan beliau Ketua Yayasan Jafari atau Yayasan Pendidikan dan Sosial Cirebon tahun 2021 dan sampai saat ini. Beliau founder Quantum Life Management dan Resources Quantum Life Cirebon pada tahun 2011 sampai dengan saat ini. Pendidikan beliau di Puspitek Serpong ya. Sebagai beliau mengambil jurusan Institut Teknologi Indonesia atau IT, Bachelor of Engineering atau ST. Beliau juga mempunyai keahlian-keahlian dalam analisis sistem industri, analisis keuangan, analisis perencanaan bisnis, personality profiling atau IT network system. Itu mungkin sedikit tentang kurikulum kita beliau. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Haji Abdul Qadir ST. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Kiai Fatih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati beliau, menjadikan kuat tekadnya dalam mengembangkan dakwah, dan semoga pondoknya dijadikan lebih besar lagi. Amin ya Allah, amin. Kemudian Gubernur IKPT, Gubernur ya. Ya kan, kalau ketua tingkat wilayah Jawa Barat, nanti kan Gubernur Jawa Barat, Pak Letko Dr. Haji Soleh. Kemudian yang saya hormati pula Kiai Motori selaku pengasuh pondok pesantren Tebuireng di Cirebon, serta para sepuh, para ketua ikatan IKPT Kabupaten dan Kota Cirebon, dan ketua alumni IKPT ikatan alumni pesantren Tebuireng, serta para hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan akal dan pikiran kita hingga kita diberikan pemahaman atas setiap wajah kesulitan yang kita hadapi, dan juga bisa melihat banyak kemudahan-kemudahan di dalamnya. Dan semoga kita diberikan kelapangan hati hingga kita bisa melihat begitu banyak hikmah dari setiap kejadian yang mungkin kita tidak mau temui, tetapi sungguh betapa Allah bentangkan hikmah-hikmah kebaikan di dalamnya. Dan alhamdulillah kesempatan hari ini sebetulnya saya tidak pernah mondok Pak Yai. Mondok saya baru semalam. Saya dengan Pak Haji Soleh. Pak Haji Soleh itu ponakan saya. Beliau generasi ketiga dari Surabraja. Saya generasi kedua. Pendiri Surabraja ayahanda kami. Beliau adalah asli pondok. Beliau mondok di Ciwaringin dan belum pernah mondok kemana-mana. Kemudian sekolah umum hanya 5 hari beliau itu, dan karena kesulitan pembiayaan segala macam, akhirnya beliau tidak pernah sekolah umum. Lalu ibunda kami Hajah Rubi'ah, ayahanda kami adalah Haji Badawi. Ibunda kami Hajah Rubi'ah juga sama. Beliau tidak pernah mengenyam pendidikan SR pada waktu itu. Kedua, orang tua kami hidup dalam segala kekurangannya. Ketiadaan kemampuan ekonomi menjadikan mereka berdua malu kalau keluar bertemu dengan masyarakat, lupa saja gitu. Tetapi kegigihannya kemudian Allah berikan kemampuan
yang disebut namanya bagaimana ketika kita diberikan potensi. Bagus sekali temanya, bagaimana kita bisa meningkatkan potensi. Dalam ketiadaan pengetahuan itu kemudian beliau punya gagasan, punya ide. Gagasan dan ide itu kemudian dikembangkan. Maka jadilah sebuah rintisan usaha kecil tetapi berpeluang besar. Kemudian ayahanda kami tahun 88 wafat, dilanjutkan generasi kedua. Kami generasi kedua yang melanjutkan usaha beliau. Kemudian tahun 2020 kami generasi kedua juga harus undur diri, menempatkan pada posisi sudah kami sebagai pemilik saja, sebagai komite pemegang saham saja, lalu turunlah kepada generasi ketiga. Generasi ketiga itu Pak Haji Soleh dengan ponakan-ponakan dan anak-anak kami yang melanjutkan. Tetapi keberkahan bahwa ketika kami tidak disempatkan untuk mondok, kami dengan Pak Haji Soleh pada suatu malam itu berangkat ke Kerapiak. Nyampe di sana Pak Haji Soleh mau untuk melanjutkan ke pondok. Bang Izul, saya begitu melihat kondisi pondok tidak berkenan, saya minta pulang lagi malam itu. Jadi hanya semalam saya di pondok Kerapiak itu. Berikutnya saya pulang lagi dan melanjutkan sekolah umum, SMP umum, SMA umum, masuk ke teknik industri. Kemudian ke perbankan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia di Yayasan Bank Indonesia. Setelah itu menjadi bagian yang kemudian Allah padukan bahwa ketika kita mau mengambil potensi besar di dalam keumatan, dalam ekonomi ini, ternyata tidak cukup hanya dengan kerja keras tadi. Bahwa yang disebut kerja keras itu adalah mengandalkan tenaga kita. Suatu kesempatan saya mengisi di Dinas Tenaga Kerja, ya itu pasukannya Ibu Ida. Saya kebetulan pernah memberi satu kajian di sana bahwa saya mengkritisi kenapa masih menggunakan tenaga kerja. Kalau menggunakan tenaga kerja berarti dalam pekerjaannya masih dominan menggunakan tenaga. Itu Pak Dokter. Ketika yang dinilai adalah tenaganya, maka tidak ada bedanya seperti kerbau, saya bilang. Kerbau itu hanya dibayar tenaganya, makanya upahnya hanya cukup untuk makan, gitu ya. Cobalah naik dalam kategori tenaga yang lebih tinggi lagi, maka disebut namanya pekerja informasi, pekerja pengetahuan, pekerja kesehatan. Karena tidak cukup hanya tenaga yang bekerja, tetapi intelektual juga harus dibayar. Maka disebutlah kemudian namanya itu bekerja dengan cerdas. Kerja cerdas itu tidak cukup hanya tenaga, tapi menggunakan kemampuan intelektual. Dan intelektual ini salah satu yang Allah anugerahkan kepada kita. Hanya saja sayang, kemampuan intelektual ini tidak begitu banyak dioptimalkan oleh para pemilik otak. Itu sebabnya kata Albert Einstein, beliau mengatakan dalam perang di Jerman itu, begitu banyak orang yang meninggal sia-sia karena Tuhan memberikan kepada dia otak yang sama, tetapi penggunaan yang berbeda. Gitu. Maka semoga ketika kita diberikan kemampuan otak ini, sebagaimana yang Allah kehendaki, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya bagi mereka yang beriman dan diberikan kemampuan pengetahuan. Dan kemudian Bapak Ibu, tetapi ketiadaan saya di dunia pesantren itu mengakibatkan rindu kami dengan dunia pesantren, Pak Yai. Sehingga aktivitas saya lebih banyak di dunia pesantren. Mungkin dengan Pak Haji Soleh lebih banyak saya di dunia pesantrennya. Saya aktif di Pondok Al-Bahjah karena beberapa wakaf tanah juga kami membangun pondok pesantren Al-Bahjah di sana. Kemudian di Al-Bahjah pusatnya dengan Buya Yahya, saya sering mengisi kajian di pertemuan-pertemuan di mahasiswa atau di televisi. Bahkan saya menjadi narasumber resmi rutin di radioku 92,9 FM. Jadi aktivitas saya yang rindu pondok menghantarkan saya justru aktif di pondok sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi ada kerinduan. Dulu saya nggak sempat pondok, hari ini saya bayar. Itu Bang Sur. Dan kemudian di dalam menata organisasi perusahaan ini, kita bilang bahwa tidak cukup kerja cerdas. Kalau kerja keras hanya menggunakan tenaga, kerja cerdas menggunakan intelektual,
Kita naik yuk, namanya kerja ikhlas. Kerja ikhlas itu harus menggunakan diantaranya adalah hati kita, nurani kita, jiwa kita. Karena Allah memberikan kepada kita dalam 4 kecerdasan, Bapak Ibu. Secara IQ, intellectual quotient, kecerdasan akal dan pikiran kita. Yang kadang-kadang dalam kecerdasan ini kita lebih mudah melihat yang sulit dibanding melihat kemudahan. Artinya begini, ketika ada satu peluang, otak kita sering bilang, ah susah, ah nggak mungkin, ah nggak bisa gitu. Nggak mau menelusuri apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Sehingga potensi yang harusnya kita bisa ambil, lepas begitu saja karena kita tidak mau memikirkan lebih dalam gitu. Padahal ketika kita mau memikirkan lebih dalam, akan dibukakan begitu banyak kemudahan-kemudahan di balik setiap kesulitan-kesulitan yang dihantarkan. Sebab datangnya kemudahan itu pasti bareng dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'a itu bersamaan. Ini ngapunten, saya nggak mondok tapi ngomongnya bahasa Arab. Karena memang saya tanya-tanya tuh kepada para alim ulama, ma'a itu apa? Ya bersama, bareng. Fa inna ma'a, sesungguhnya bersamaan. Usri, kesulitan itu ada yusron, ada kemudahan, datangnya bareng. Hanya saja otak kita lebih mudah melihat yang sulit dibanding melihat yang mudah. Wah angel, ah kangelan, ah belum mungkin bisa. Gitu, kita mudah melihat hal begitunya. Padahal fa inna ma'al usri yusran, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusran, artinya jaminan kalau kita mau masuk ke daerah yang sulit, kita serius di situ, Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan. Karena jurang antara kemudahan dan kesulitan adalah pengetahuan, Bapak Ibu. Jurang kesulitan dan kemudahan adalah pengetahuan. Sementara otak kita berhenti belajar. Sehingga karyawan kami, Pak Yai, itu wajib baca buku. Semua karyawan di level manajer wajib baca buku, dan itu setiap 2 minggu sekali kami baca buku di situ. Jadi saya ajarin gitu, baca buku ini, baca buku itu, baca buku ini, baca buku itu. Karena tidak mungkin perusahaan kami tumbuh berkembang, karena intelektual Anda berkembang lah menjadikan perusahaan Anda berkembang. Nah kemudian secara empati, secara hati kami jadikan bahwa yang kita namanya kasar ini, usaha ini ada bermanfaatan sebagai anak orang tua kami. Jangan sampai usaha yang sudah dibangun oleh orang tua kami itu justru menjadi siksa di alam kuburnya. Karena rebutan harta dan warisan itu kita satukan jadi satu, jangan berpecah belah. Bagaimana cara membesarkannya dan bagaimana ini menjadi alat dan amal jariah bagi mereka yang membangun itu. Sehingga kegemaran kami seperti tadi, ada wakaf, ada kemampuan kami dan sebagainya. Sehingga cara-cara seperti itu menjadi budaya bagi kami. Bagaimana caranya bahwa dalam bangun usaha tidak cukup hanya kerja cerdas, tapi naik kerja ikhlas. Ada mental spiritual yang harus kita bawa, ditambah kemudian secara kejiwaan itu menjadi panutan, Bapak Ibu. Artinya model pembinaan kami adalah bukan hanya sekadar sebagai pemimpin, tapi bagaimana pemimpin yang mampu dipercaya. Karena Rasulullah SAW modalnya adalah al-amin, kerjaan. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin tapi tidak dipercaya, bagaimana Anda bisa memberikan orang yang di bawah Anda? Bagaimana Anda merilis ide-ide dan kreativitas Anda? Dan itu sampai kepada pemimpin dari tingkat direksi sampai tingkat manajer. Dan yang lebih lagi, kami itu ada Dewan Syariah, Pak Yai. Sehingga ketika kami mengeluarkan produk, kami melakukan suatu tindakan, kami berkonsultasi dengan Dewan Syariah, Dr. Haji Termizi. Nah, beliau pasti paham. Dan itu di dulunya dari sana. Jadi setiap kami kalau akan menyampaikan ide, gagasan, kami konsultasi pada beliau. Ini aman tidak? Ini yang boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh, gitu Ibu. Supaya sampai ini menjadi beban bagi orang tua kami di akhirat. Sampai seperti itu yang dilakukan. Sehingga dengan timnya Erwan Tarmizi itu setiap bulan datang. Erwan Tarmizi ini Bapak Ibu orang dokter, kalau berbicara ramai orang. Tapi beliau datang ke kami hanya mendengarkan para direksi saja. Buat saya itu luar biasa kebanggaan buat kami. Tapi di situ ada sesuatu hal keunikan bahwa yang kami ambil Bapak Ibu bahwa tidak hanya mendapatkan rezeki yang banyak, tapi bagaimana target kami adalah zakat kami yang meningkat. Jadi kalau doa itu nih Bapak Ibu, kita tidak pernah berdoa Allah anugerahkan kami rezeki yang baik. Enggak. Saya doa kepada Allah, kami doa kepada Ya Allah anugerahkan kepada kami zakat tahun depan 2 miliar. Zakat tahun depan 2 miliar. Kalau zakatnya 2 miliar, apa harganya? Ayo, berapa harganya? Tuh kan ya gimana bisa zakat besar miliarnya aja saja. Dikali 40 Bapak Ibu. Kalau zakat 2 miliar, harta bersihnya 80 miliar. 80 miliar kali 2,5% atau 2 miliar gitu.
Jadi harga kami zakat itu meningkat, belinya meningkat. Tidak punya 40 miliar, enggak, dia yang makan zakat. Maka jadikan usaha ini kemampuan itu berzakat. Jadikan kami rezeki itu banyak orang. Sehingga ketika disampaikan dalam tulusan hati, maka ini zakat selalu bertumbuh dan bertambah. Bapak Ibu, ketika kita membacakan rukun Islam itu menjadi sangat apal buat kita dan salah satu kewajibannya adalah zakat. Tapi sangat-sangat disayangkan ketika kami berhubungan dengan teman-teman pengusaha, saya tanya kepada beliau, saya zakat, zakat mau, zakat usaha. Oke, berubah itu. Jadi mereka sudah pada belum tidak jadi kebiasaan. Itu yang kemudian kami katakan bahwa orang banyak gemar bersedekah, padahal yang wajib adalah zakat. Zakat lebih wajib dibandingkan sedekah. Maka kata kami setiap tahun itu perhitungannya zakat meningkat, hingga asetnya bertumbuh dan bertambah. Itu sehingga ini menjadi ide gagasan kami, menjadi bermanfaatan tidak hanya kepada perusahaan dan keluarga kita, tapi tidak masyarakat sekitar. Kerja kami mayoritas dari masyarakat sekitar, dan alhamdulillah kami berdata tidak menggunakan tenaga Bapak Ibu, yang menggunakan akal dan pikiran. Setiap waktu, setiap saat katakan kurangi keterlibatan tenaga mereka, tapi perbanyak keterlibatan akal dan pikiran mereka. Sehingga metode fungsinya makin bertumbuh, bertambah, tidak angkut-angkut Bapak Ibu menggunakan semuanya otomatis, dan itu menjadi tantangan buat kami. Jangan bisa mereka, saya bilang gitu. Tenaga mereka cukup cuma pencet, tapi gaji mereka cukup dengan kemampuan pembiayaan kehidupan sehari-hari. Itu namanya kita mengangkat harkat manusia. Potensi mereka besar. Hanya saja karena kita sering menghadapi potensi mereka, akibatnya mereka bekerja kalau disuruh-suruh saja. Ajarkan kepada mereka potensinya, sampaikan kepada mereka bakatnya, hingga mereka melihat dengan jelas bakat dan potensinya. Mereka bergerak potensi mereka ini. Tanpa disuruh, tanpa didorong, mereka punya sadar tumbuh. Nah, ini yang saya suka, bagaimana kita memberikan sepandangan bahwa manusia potensi besar. Hanya karena kita tidak mengoptimalkan potensi itu, akibatnya kita tertinggal dalam masalah dunia. Cara paradigma kami adalah saling membangun satu dengan lainnya. Orang-orang yang tamatan SD banyak Bapak Ibu di tempat kami. Tapi kami mengatakan kepada mereka, kalau anak SD jangan patah semangat untuk menambah pengetahuan. Karena pengetahuan tidak diukur dari sekolahmu. Dan akhirnya mereka ditantang untuk menjadi ahli di bidangnya. Ada yang ahli UBI, karena produk kami itu dari UBI Bapak Ibu. Ada yang ahli UBI, ada yang ahli ngetes. Ada yang ahli ini liquid viskositasnya berapa, kekentalannya berapa. Itu dalam pandangan mata dia bisa ngecek. Saya bilang bayar mereka bukan hanya tenaga, tapi kemampuan cara pengukuran intelektualnya. Jadi itu namanya kita berharap Bapak Ibu, setiap potensi manusia kalau dihargai, insya Allah kita juga akan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi kalau kita merendahkan potensi manusia, bagaimana mungkin kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya katakan gitu kepada teman-teman juga di pabrik, Bapak Ibu, paradigmanya yang lurus, kemudian persepsinya yang lurus, itulah fitrat Allah, itulah fitrahnya Allah, itulah kemauannya Allah ketika Allah menciptakan kita. Menganggap bahwa paradigma itu apa yang dipandang, apa yang dipikirkan, apa yang punya ide dan gagasan, namanya intellectual quotient. Gagasan kita kadang-kadang menyimpang karena kita tidak punya pengetahuannya. Ide kita kadang-kadang tidak sejalur karena kita tidak punya pengetahuannya. Maka belajar menjadi kewajiban bagi kami di karyawan-karyawan kami. Dan semoga Bapak Ibu, kita juga punya tantangan-tantangan bagi mereka yang ingin naik karirnya, bukan dilihat dari kemampuan dia secara titel dan jabatan, tetapi seberapa dia menyelesaikan bacaan bukunya dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan-tantangan yang harus mereka lalui. Ketika intelektual manusia bertumbuh, Bapak Ibu, maka insya Allah secara fisiknya mampu menjaga. Namanya physical quotient. Allah berikan kecerdasan kepada kita, kecerdasan fisik. Kalau kita luka, itu nggak perlu repot-repot, kasih betadine, rapat sendiri, menyembuhkan sendiri tanpa perlu kita harus repot-repot. Jadi ada kecerdasan fisik, ya Pak Dokter. Jantung kita berdetak tanpa kita atur-atur, darah kita mengalir tanpa kita perintahkan, paru-paru mengembang mengempis tanpa kita komandoi, dan semua tanpa kendali kita. Kecerdasan yang luar biasa. Tapi begitu di otak, kenapa kita nggak inputin di otak yang punya potensi besar, gitu. Jadi itu menjadi kewajiban bagi kami, Bapak Ibu, termasuk Pagi Soleh juga sering wajib nih baca buku ini, baca buku itu, lalu bedah buku dan lain sebagainya. Sehingga ketika fisik kita ditata dengan baik, makan juga terjaga, input juga terjaga, sebagaimana tadi otak, inputnya juga harus bagus, fisik juga begitu, inputnya juga harus bagus, maka insya Allah tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Saya pikir begitu, Bapak Ibu. Kemudian nyatanya benar, ketika badannya sehat, semangat kerja juga bagus, kemudian secara kerjasama juga terbina, produktivitas meningkat. Tapi ketika fisiknya tidak sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang lemah, produktivitas menurun, buat kami sebuah kerugian. Makanya as-sihhatu tajun lil mujahid. Kesehatan itu mahkota bagi seorang mujahid. La ta'rifu illa marid. Tidak ada orang mengenal tentang kesehatan kecuali bagi mereka orang yang sakit. Taunya gigi kalau lagi sakit gigi. Selama kita sehat, kita nggak pernah merasa punya gigi gitu. Jadi kita katakan kepada mereka, jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Lalu wajib juga kita kontrol ke, ada di lab Bapak Ibu, itu mulai dari ludahnya, kotorannya, tinjanya, itu sebenarnya semua dilakukan pengecekan laboratorium rutin setiap sekian bulan supaya tidak mengkontaminasi produk-produk yang dihasilkan. Itu komitmen yang terjaga. Kalau kita ingin memuliakan produk kita, Bapak Ibu, itu tandanya bahwa produk ini akan diberikan kepada orang yang mulia. Jangan kasih racun kepada orang-orang yang memakan produk kita, saya bilang. Jadi bayangkan kalau Anda memproduksi sesuatu yang tidak baik, itu namanya merusak. Padahal Allah sudah katakan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Maka yuk kita ambil bagian. Bagaimana caranya, meskipun makan bakso, banyak pencim, banyak macam-macam di situ. Tapi begitu dimasukkan, ada saus kita di situ, ada kecap kita di situ, paling tidak di dalamnya tidak ada unsur yang merusak tubuh. Sehingga pemantauan kami di BPOM itu, Pak Yai, BPOM itu luar biasa ketatnya. Mulai dari bangunan dicek, bahan baku dicek, diaudit, dan itu ketat sekali. Jika kemudian ada sesuatu yang keliru dan salah, izin edarnya bisa dicabut. Itu menjadi standar bagi kami. Jadi standar mutu itu Bapak Ibu, kalau kita tidak berparadigma lurus tadi, persepsinya tidak ingin memuliakan, maka kita bikin asal-asalan gitu. Makanya saya ngomong sama Buya juga gitu di Al-Bahjah, Buya bikin pondok jangan asal-asalan, bikin yang terbaik. Karena pengalaman saya dulu nggak mau mondok gara-gara pondoknya jelek, saya bilang. Tapi kalau pondoknya menarik, suasananya menarik, good, orang senang di situ. Jadi kalau Bapak Ibu main ke pondok Al-Bahjah di pusat, menyenangkan Bapak Ibu. Dan setiap mau kelulusan, saya hadir di sana untuk mengetes secara potensi kecerdasan, mereka cenderung nanti harus lulus mengambil jurusan apa nanti kuliahnya. Itu dites Bapak Ibu.
oh ini kecerdasan secara visual bagus, ini kecerdasan musikalnya bagus, ini kecerdasan kinestetiknya bagus, ini kecerdasan naturalnya bagus, oh ini kecerdasan intelektualnya bagus, dan lain sebagainya. Sehingga ketika murid keluar, kita referensikan, Anda mau sekolah, jurusannya ini, bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Al-Bahjah dan lain sebagainya. Diarahkan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Anak didiknya dibina di kita, saudara. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan amanah ini. Itu karena kebiasaan membangun kualitas baik di pabrik, Bapak Ibu, sehingga kami ketika dihadirkan di pondok, kami juga tidak mentoleransi tentang kualitas. Kualitas harus, nggak ada pilihan, gitu. Jadi guru-gurunya juga harus, pengetesannya juga sedemikian. Meskipun kemudian berdampak kepada biaya yang tinggi. Tapi alhamdulillah punya yayasan sekolah SMP itu gratis. Sekolah gratis, biayanya bahkan kami bersantunan untuk biaya pendidikan, pakaian dan pendidikan. Usaha sedikit bayari, nggak banyak. Tapi begitu samping saya belajar di urusan ada MP juga, banyak mahal. Banyak orang masuk ke sini gratis. Kenapa? Karena gratis cenderungnya maka tidak berkualitas. Jadi ini tidak masalah Bapak Ibu. Kualitas itu ada harga yang harus dibayar pada ujian. Sehingga kita berharap semua alumni dari IKP ini akan Pondok Pesantren Buirang tidak menyia-nyiakan potensi keilmuannya, dan ilmu ini sangat luas. Saya beruntung tidak masuk pondok, tetapi saya beruntung kakak saya pondok, adik saya pilih Jerman, pondok di London. Saya dengan pondok Bapak Ibu ke Mesir, saya dengan ke Mesir, di sana, tapi saya nggak pondok. Akhirnya bergabung di satu kekuatan. Secara rohani bagus, secara mental bagus, dan hadir saya sebagai pembawa intelektualnya. Jadi berpadu menjadi kekuatan yang optimal, potensinya terjadi semua. Dan sangat disayangkan ketika kita melihat berpotensi tetapi ya siakan. Tidak sama juga Bapak Ibu. Supplier ubi kami itu menggunakan kontrak. Jadi kami butuh ubi setiap hari sekitar 25 ton sampai 30 ton per hari Bapak Ibu. Dan itu harus ada kontrak. Dan kami tidak pergi sekedar ngambil ubinya, kita bina mereka. Bina itu berarti ada sesuatu yang harus saling bergangan. Pupuknya harus bagus. Kalau butuh ada orang yang luar meningkatkan kualitas, gitu. Jadi kami butuh produknya, tapi kami juga support apa yang dapat meningkat. Sehingga hubungan tidak hanya sebatas jual beli, tapi hubungan yang sering dengan kualitas, gitu. Alhamdulillah mereka mampu memberi kepada kami kebutuhan yang rutin sehari kurang lebih ton. Karena komunikasi yang baik, hubungannya meningkatkan kualitas yang baik, akhirnya saling merugikan. Jadi itu dia dari persepsi bagian sampai kita punya paradigma meleset dari agama. Dan untuk belajar lebih banyak. Gitu. Kalau saya kan belajar agama, alhamdulillah dari sebuah aja. Jadi pusat-pusat Allah itu kalau dan pandangan antara organisasi dengan dari usaha kemudian diberikan mandat yang punya menasihati. Dan bahasa kami selalu itu kan bahwa ketika perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, kadang kita ego pada pandangan dan pendapat sih masih kita pernah menghargai semuanya lain. Tapi kalau kita yang sama, kita tujuan yang sama, maka kita luaskaninya dan kita ingin sampai pada tujuan yang ingin secara bersama. Dan pastinya harus bergali Bapak Ibu. Jadi potensi usahanya apa yang bukan oleh Al-Bahjah. Oh bukti, bisa bikin. Kita kan masuk bikin usahanya. Kalau usahanya ada asli saya, orang itu butuh saya kepada sesuatu. Ada bisa bikin sana. Kalau nggak ada, minta kepada lainnya. Tapi masa itu bisa. Dia bisa bikin, jalan bikin, saya bantu. Gitu sih. Ada mutualisme pendekatan kualitasnya hadir di situ. Sehingga edukasi pendidikan dapat menambahkan kawasan dan pengetahuan buat kami menjadi syarat yang wajib agama yang meningkat. Pencerahan kita bagaimana manfaatkan potensinya harus kemudian menjadi satu kesatuan. Jika kita orang yang baik dalam urusan akhiratnya pasti dia dalam sadar usaha dunia. Karena kamu mementingkan urusan akhirat. Saya kan pada awal tinggal dunia sampai apa ibu maka penting akhirat. Saya bilang yang penting dunia karena bagaimanapun itu baiknya nanti akhirat tergantung lagi dunia. Maka kalau penting urusan dunia
Orang yang urus akhir baik dalam arti urusan dunia baik, urusan dunia baik dijamin akhirnya baik. Jadi akhirat dunia saya bilang jauh lebih penting kan dunia. Jauh lebih penting dunia. Akhirat adalah gimana? Muamalahnya urusan dunia. Kalau ada syariat, kami akhirnya muamalah syariah. Bagaimana adanya? Bagaimana cara itu ada urusan dunia kan dunia baik dan akhir bakal baik. Jadi jangan ada kontras saya kembali mengatakan bahwa formula 1 kita harus dari Albang, saya enggak harus di akhir. Di tahun 2007 Bapak Ibu kami membaca seperti itu dan kadang enggak punya bangunan besar, bangunan dari kayu atapnya asbes. Lalu kami punya sesuatu kita tak sesuatu doa Allah bangun 3 tingkat, sebelahnya 2 tingkat, sebelahnya tingkat sesuai dengan Indonesia punya orang. Terus gimana caranya? Doa Allah kita bangun di sana, kita bangun di sana. Nanti Allah kirimkan orang banyak bangun di bumi itu. Gitu. Ini betul. Allah mudah transfernya, ada yang wakaf, ada yang menyerahkan, ada yang dibeli sampai ini. Kalau ini mulai dari apa? Kami khawatir jangan jadi besar. Kami pikirnya ya, kalau sebelah sana biaya. Mana tiga biaya? Orang-orang belum tentu yang membang. Saya bilang jangan begitu. Allah Ghani, Allah Maha Kaya. Kita bilang jadikan kami teman-teman bisa. Tidak tinggal Allah. Kalau kita bangun juga hari ini alhamdulillah bikin yang setelah SMA kita bikin juga. Karena itu tadi Bapak Ibu, kita berharap ada sesuatu yang ingin kita capai. Karena kemudian prosesnya bagaimana? Kita serahkan pada Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang ngatur. Yang penting niat baik. Maka saya bertindak, begitu saya katakan. Ketika tujuan kita baik, meskipun kita tidak tahu caranya, maka tindak saja. Itu ikan akan bukan niat. Kadang tujuan kita baik, tapi kalau memiliki nanti saja. Padahal di balik semua yang terbatas itu ada Allah yang tak terbatas. Jadi kita sering makan dia dengan ukur kemampuan kita dengan baik kali ini. Kita berpotensi, potensi kita. Tapi potensinya apa yang Allah berikan. Allah bermain dengan apa yang yakin. Kalau Allah tahu Allah gandeng, apa mungkin bagi. Nah, jadi kita bicara tentang potensi, mengukur, nakar atas apa kita di pasar pusat. Di soal gambarnya apa yang menjadi informasi yang paling tidak dulu bahwa mereka keinginan cara Pak Almi di Pondok Pesantren Tebu ini benar-benar mengembangkan potensi lengkapnya, tidak tertumpu hanya kepada apa yang sudah dimiliki, tapi jauh ke depan yang belum kita miliki, kita tahu Subhanahu wa Ta'ala sehingga keinginan-keinginan kita yang besar itu bisa capai. Jadi jangan batasi, saya begitu. Jangan cara yang ingin kita capai, karena di dalam diri kita ada zat yang tak terbatas. Punyalah kehendak yang sebesar-besarnya. Jadi faidah cinta, bertawakal, ada kalau kau punya azam, kan sudah apa saja. Itu yang buat. Meskipun punya modal, meskipun punya dana, yang penting azam. Ada punya tekad, kekuatan, niat. Kemudian setelah itu apa yang lakukan? Bertawakal Allah penting aja. Keluar dari tempat ini, keluar dari ruang ini, dan Allah hantarkan kejadian-kejadiannya, menemukan yang orang baik. Dan disitulah Allah hantarkan kita sampai pada tujuan. Jadi kadang-kadang kita lebih takut menghadapi masa depan, kita merasa kita tidak mampu, Bapak Ibu. Justru saya sering mengatakan begini, kemampuan saya terbatas, ilmu saya sangat sedikit, kemampuannya terbatas, ilmunya luas. Ajarkan kepadaku ya Allah, berikan kepadaku cara-cara memahami sesuatu yang tidak mungkin kami pahami. Jadi kita lihat, jangan mandangkan kemampuan ilmu yang kita miliki selalu main terbuka. Jadi kami punya teman-teman dari berbagai produk, baik dalam segi dunia, abad dan asal itu saling bergesekan. Tapi saya pernah dibuatnya, asal aja bisa sampai yang baik saja. Jadi buat saya tidak masalah, ini ada kebaikan. Tapi habisnya sering kadang matu api. Buat saya ada bedanya, pada kualitas kemampuan. Wanita misi itu aktivis itu diambil sebagai dewan cara kami. Buat kami tidak masalah. Saya punya potensi kita ketika diberikan ilmu yang Allah Taala, ketika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan jadi keberkatan bagi semua. Insya Allah, yang lain itu tentang apa yang di kami meningkatkan potensi yang pasti jika Allah memposisi akal kita isi dan hal-hal lain. Karena fitrahnya otak itu adalah fitrah pengetahuan. Jadi kalau manusia tidak berpengetahuan, hatinya gelisah. Kalau kita kurang ilmu, hati kita gelisah dan bau. Tapi jika kita berikan pengetahuan, kita menambah kemampuan pengetahuan dari kita, hati kita menjadi tenang. Fitrah intelektual adalah fitrah manusia. Yang kedua, fitrah secara biologis. Manusia butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh berumah tangga, manusia butuh secara fisik harus diurus. Nah, kemampuan biologis ini Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bagaimana cara-cara membuat makanan yang baik, mengkonsumsi hal yang baik, memprosesnya dengan cara-cara yang baik. Jadi dari itu hanya halal Bapak Ibu. Jadi kita mengatakan kepada orang korupsi ketika makan yang di muka ini halal, yang halal, jadi itu halal, sakit halal. Tapi kalau saya kambing itu kalau di orang yang baik, gula itu halal, tapi kalau dimakan diminum oleh orang yang tidak diabetes, jadinya tidak. Kita mikirnya tidak cukup halal, tapi toyib. Toyib itu prosesnya baik, caranya baik, akalnya baik, sehingga itu menjadi budaya orang bagaimana tubuh yang ini diberikan kemuliaan yang baik. Potensi berikutnya adalah mental kita baik. Ada emotional, itu juga potensi yang Allah berikan, tetapi kadang-kadang hati kita tadi keras hatinya. Lanfau min hawli, maka berpisah, berpecah berai. Kemarin kan saya pokoknya 01, saya pokoknya 02, saya pokoknya 03. Akhirnya lanfau min hawli, berpecah belah gitu. Dan masing dengan grupnya dan golongan masing. Jadi mohon maklum Bapak Ibu, itu yang lalu. Jadi saya ketua tim pemenangan daerah pada Cirebon untuk itu yang lalu. Jadi sekarang ketika begini semuanya bisa. Terus sampai sudah datang ke tim kami. Yang lain nggak dikunjungi, hanya pabrik kami yang dikunjungi beliau. Satu tempat kami.
Kemudian gara itulah saya jauh untuk ketua tim pemenangan daerah Anjita. Saya nempel Bapak Ibu. Saya kemarin kamar sampai PKS maju di wali kota gimana? Repot juga gitu. Ya saya Pak untuk mendapatkan rekomendasi itu harus bayar. Kami awali saya bilang nih kalau amalnya cocok saya maju, kalau nggak cocok saya mundur. Kemudian lain bahas akhir dan saya jodohkan sama yang cocok. Saya mengatakan angin orang. Harusnya ada tuh sama kalian dong. No, saya bukan orang partai gitu. Jadi kebebasan dari situ, Bapak. Tapi insya Allah, moga-moga nanti bahannya wallahu a'lam. Dulu kami sering harganya Pak di sini muter juga, tapi di Sumberuni. Di sana di Sumberuni bangun dengan Mas Api. Jadi pedulian kita harus menjadi ukuran buat dia selamanya punya keuntungan. Ketika kita ada empati, apakah kemudian ini ada manfaatnya masyarakat atau tidak? Saya harus katakan jujur Pak, kami keliling kepada masyarakat menemui masalah yang hampir sama. Biaya sekolah yang mahal, ekonomi yang sulit, cari pekerjaan susah, biaya kehidupan semakin naik, jalanan rusak, kalau banjir dapat tertanggulangi. Tapi begitu kami kumpul Pak dengan Pak, tidak ada satupun yang bahas itu. Gimana hati saya gerindra? Yang dibahas itu kira pendapatnya besar. Pajak mana lagi pajak? Perlu sudah yang kami temui di masyarakat ini masalahnya. Mereka nggak peduli. Itu apa yang saya katakan belak-belakan. Kalau masih begitu, ya udah Pak, prinsip bisa bantu bisa. Kecuali kalau pikirin kami, oke. Kalau mereka oke. Artinya prinsip. Tapi prinsip kami tapi capek. Ayo untuk bagi kue. Saya katakan resmi untuk tidak ikut andil dalam pemilihan itu. Jadi Bapak Ibu, empati ini penting, toleransi, rasa kita terposeliro, merasakan penderitaan itu sangat penting sekali. Dan hari ini sudah semakin jarang dirasakan. Oh yang penting saya mendapatkan bagian paling banyak peduli pada yang lain. Harusnya demikian. Bagaimana kita berbagi untuk yang lain sehingga dengan kepekaan hati kita bisa menjadi kecerdasan emosionalnya juga semakin tinggi. Dan terakhir Bapak Ibu ada kecerdasan ritual. Spiritual question ini menjadi dengan jiwa. Kalau kita sudah berbuat baik, jiwa kita tenang. Kalau kita sudah beramal, jiwa kita tenang. Kalau kita sudah berikan manfaat kepada orang banyak, jiwa kita tenang. Pada akhirnya ketenangan jiwa ini kita panggil. Ya, ayat semua mainan. Wahai jiwa-jiwa tenang. Ini yang balik. Tidak biar yang media. Tapi yang baik, yang gelisah bangunan selesai. Gelisah daya semakin tinggi. Gelisah bukan makin banyak. Gelisah jiwa ini yang menyebabkan nanti kita menjalannya tidak tenang. Padahal kita menjalankan dunia dengan tenang. Kalau jiwanya juga tidak tenang. Maka Allah itu menunjukkan bagi kami. Karena saya ini omset kemarin berapa Anda? Dan kemarin 14 miliar setiap bulan Bapak Ibu. Ini Allah tidak utang satu pun, tidak bulan sepeser pun. Kita punya bank nanti Pak modal. Juga kami bilang begini Pak, itu bunganya misalkan. Jadi ini Pak bulan itu kurang lebih sekitar 10 sampai 12 juta Pak. Itu dipakai buat bensin jalan di desa. Kami bilang itu saya tidak itu riba yang diambil tapi saya ngantak kepada guru. Dia Pak. Jadi Pak saya berjalan lagi. Ini Pak Ibu sebagai menjadi bahwa dari perusahaan orang tua kami dia tidak sekolah tapi tampil dari pondok yang pondoknya juga nggak sampai pada Bapak Ibu tapi mampu memberikan biaya yang terbaik generasinya. Saya pikir bagaimana Bapak Ibu yang memang pondoknya lama, sekolahnya lama, ilmu banyak. Semoga lahirkan generasi Bapak Ibu menjadi generasi yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebut menginspirasi sekali Bapak Radia ini. Intinya kita jangan sampai lepas antara hablum minallah dan hablum minannasnya. Itu karena itu pada harus menyatu. Sebenarnya yang itu kali ini saya berikan langsung oleh beliau di Suwari dapat pemilih kesehatan.
Isoma nanti kepada seluruh alumni untuk jangan pulang terlebih dahulu karena ada beberapa yang nanti harus disampaikan. Saya atas nama pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama terlebih dahulu istirahat.